kita bahas Bu, jangan di sini. Nggak bisa. Teman-teman Muslim pun harus menguduskan hari Sabat. Itu dilauntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kita berdua aja, sayang. Untuk seluruh manusia. Biar harus fair dong. Biar Ya, bagi kami ya, saya kalau bagi ibu seperti itu ya, sudah jalani aja masing-masing. saya moderator. Bukan, Tuhan kita kan satu loh. Seluruh bumi ini Tuhannya hanya satu, Allah Iya, hanya saya satu. kan menganggap ibu salah, itu iman ibu toh, jadi jalani aja. Bukan lagi. Gak bisa Aduh. begitu. Taruh dulu Pak Ardi. Gak bisa begitu Bro John. Pasti ada Ya, salah saya satunya yang begini. salah. Gak bisa. Kalau ada dua hal yang berbeda, sumbernya sama, pasti salah satunya ada yang salah. Bisa jadi dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Mana lu? Ya, nantilah kita lihat di akhirat. Lu gak bisa begitu. Aduh. Naiknya di Komal sini, nunggunya di akhirat nanti. Gimana coba? Aduh, meow. Ya kan, percuma kalau- kita berdebat, nggak ada ujungnya Oke, ya. Anda step back dulu ya. Kita luruskan Bu Darni. Bu Darni yang tadi mengatakan termasuk umat Islam juga harus kuruskan hari Sabat. Bu, umat Islam itu tidak berpatokan sama hukum Taurat. Kami punya Al-Quran. Kami diberikan ada surat Jumat. Kita harus di hari Jumat. Gitu loh Bu. Ada perintahnya di Al-Quran. Kami bukan ikut perintah itu. Sidi. Aduh, Oke, gitu ya. Mana yang kita patuhi? Tuhankah atau manusiakah? Yang pencipta alam semesta lah Bu. Ya udah, karena 10 hukum itu siapa yang bikin? Manusiakah atau Allah kah? Allah. Ah. Kalau Allah yang bikin, mari kita patuhi, sayang. Baik. Ada nggak Bu Darni dengerin Bu Darni? Ada nggak perintah di Taurat bahwa Taurat itu untuk seluruh dunia? Ada nggak? Ya, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Bu Darni. Ayo kita baca. Ada ayatnya loh. Ntar dulu Bu Darni. Ada nggak perintah di Taurat? Ada nggak Nabi Musa diutus kepada seluruh umat manusia? Ada nggak? Di dalam Yesaya 43, hukum Taurat Bu. harus ditegakkan di muka bumi ini, katanya. Coba. Nah, ini tengok ya. Karena anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Matius Oke. 12 ayat 8. Baik, Ya. gue ikuti ya. Apakah ada manusia bisa mengikuti hukum Taurat sampai detik Loh. ini? Kita harus tunduk kepada Tuhan. Siapa yang melakukannya, itulah umatnya. Oke. Siapa yang melanggarnya, itu pendusta. Kita cek satu-satu hukum Taurat ya Bu ya. Oke. Pertama ya, jangan ada padamu ilah-ilah lain begitu. Artinya tidak Ilah-ilah boleh, lain. bentar dulu, tidak boleh menyembah kecuali Sang Pencipta. Betul? Ya. Oke, sembahan Ibu Darni siapa? Yang pencipta itu Siapa namanya? namanya Elohim. Berarti Anda tidak menuhankan Yesus ya? Menuhankan Yesus. Nah Tetapi ini nambah lagi Tuhan nih. Ini nambah nah ini. itu, ini kan ada Ini nambah Tuhan ini. Melanggar nih pertama nih. Tidak. Ibu Darni Itu langsung melanggar pertama loh. Baru pertama udah melanggar. tidak ada Allah lain. Kalau maksudnya Allah lain itu berhala-berhala lain, itu Iya, maksudnya. betul. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya itu Allah lain. Sekarang ibu dari tadi saya lihat hari Sabat. Ada berapa perayaan Sabat bu? Apa? Ada berapa perayaan Sabat? Yo, perayaan Sabat. Bukan, ini hari Sabat untuk hukum 10. Beda Nah, dengan yang saya tanya perayaan hari Sabat itu ada berapa? Tunggu, kita jangan masukkan hari-hari raya Ibu ngomong upacara. Sabat. Yang Hari-raya tanya Sabat upacara. itu nggak tahu ada berapa perayaan Sabat dari perjanjian. Hari raya upacara Sabat itu berbeda dengan hukum keempat. Beda itu. Iya, perayaan iya. Yang dimaksud Lakukan perayaan juga, Sabat Bu, ini sama ada harus berapa? dilakukan Bu. Hmm? Ada berapa perayaan Sabat kalau ibu Si John memahami tentang si Sabat? John udah menyerang Bu Darni nih.
Iya, diserang pun aku nggak apa-apa. Yang penting sekarang yang kita dengarkan hanya 10 hukumnya itu. Kalau upacara-upacara hari raya yang itu akan merujuk kepada yang hari Sabat makanya. yang 600 Sini kok suara lu macam mendem, Bro. itulah yang Suaramu nggak bagus. Beda kayak kemarin. itulah yang tidak usah dilakukan lagi untuk zaman sekarang. Tetapi Mantap, 10 oke. hukum ini harus Bang Sidik, Bang ditegakkan. Sidik, suaranya nggak kedengeran Bang Sidik. Hukum Oke, Taurat oke, itu, cek. kalau Udah ya. satu salah, Cek. salah semua Ibu. Cek. Sudah ya. Nah, sekarang saya tanya, Bu. Perayaan hari Sabat itu ada berapa perayaan hari Sabat? Iya, ada hari raya Pondok Paskah lah, itulah yang tidak ditiadakan Nah. lagi. Jadi di sini harus Ibu tahu tentang 8 perayaan hari Sabat. Samhain, Yule, Imbolik, Ostara, Iya, itulah Sobersol. Makanya. Ini berasal dari mana? yang sekarang yang dilakukan hukumnya yang 10 itulah hari Sabat, menguduskan hari Sabat. Makanya Bu, saya tanya dulu, merujuk hari Sabat ini hari Baal. Tahu nggak Baal? Salah itu. Tunggu sabar dulu, bukan salah. Ibu saya kasih data kan? Saya kasih data, ya kan? Ya. Nah, di sini hari Valentine. Nah, ini hari Baal atau satu. Bentar dulu. Beda dengan hari Sabat. Lari. Bentar. Sekarang saya tanya Ostara atau Ester Paskah, betul? Itu nggak ada, itu kami rayakan di Advent, nggak ada itu. Iya, karena Roma merubahnya menjadi Minggu, betul? Enggak, kami nggak ada hari Minggu. Hari Minggu itu mereka itu sudah melanggar, itu antikristus. Melawan Tuhan. Ribet aja. Saya tidak takut. Antikristus artinya yang merubah-rubah hukum. Namanya juga anti kepadanya. Iya, di sini iya makanya. Berarti anti kepada Udah, hukum itu. sudah dijawab Bu Darni bahwa yang melaksanakan hari Minggu itu antikristus. Sudah dijawab Bu Ya, Darni, udah jangan betul. diserang. Karena tidak menuruti Oh, hukum oke. Tuhan. Karena kalau harus bawa Bu, aduh, udah masuk ke Dewa Baal ini tentang Sabat ini. Bu Darni nggak ikuti itu perubahan di sana Bu Darni. Bukan, aku tahu itu kalau hari Valentine, hari apa itu semua memang di luar di luar jalur. Itu udah penyembahan yang lain itu. Makanya kami hari Valentine nggak ada kami rayakan. Kalaupun ada merayakan itu ikut-ikutannya itu. Bu Darni malah nggak Natal ya Bu ya? Natal pun nggak ada kami karena hari kelahiran Yesus nggak ada tanggal 25 Desember. Tapi kami merayakan Paskah. Oh, berarti ke John ini John. Paskah perempuan. Gimana? Kalau Kenapa mau Natal? Sedangkan Yesus itu tanggal lahir 25. Kenapa? Ya rayain aja, santai aja, rayain aja, nggak masalah. Nggak masalah Bu Darni. iya, jangan di tanggal 25 Desember. Kalau tanggal 25 Desember itu kan hari raya penyembah dewa matahari. Betul. Sama aja Bu. Betul. Yang penting Tuhan Yesus sudah lahir, udah rayain aja. Ya gitu. Bukan. Kalau di tanggal 25 Desember itu jangan. Itu kan yang dibuat tradisi supaya dibodoh-bodohi manusia itu. Tapi Bu Darni, Kita tuh hanya Darni, mengucap syukur aja gitu, bukan disakralkan gitu. Sandai Bu Darni, sandai ya. Santai aja, rayain aja. Lu nggak boleh Pada begitu, Yesus. harus ada perintahnya Bro. Ya harus Ya iya. baik Kalau kan ada- udah digenapi semua di kayu salib, udah selesai. Buset dah. Tinggal kami ya lakukan kebenaran aja, hidup suci. Udah digenapi di kayu salib Bu. Udah selesai. Jadi Bu Darni, kalau Yesus sudah mati, ya semua udah digenapi, nggak berlaku lagi itu semua Bu Darni. nggak bisa gitu, bukan. Maksudnya walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, kita manusia ini juga harus tetap turut perintahnya. Mampu nggak Bu? Mampu nggak? Kalau nggak Bang Rashid ini, kalau nggak Bang Sidit ini, udah diambilnya istri orang yang cantik-cantik kalau uangnya banyak. Begini Bu Darni, pertanyaan Pak John, emang mampu Bu Darni melaksanakan hukum Taurat? Ya itulah berusaha. Makanya kelak kasih karunia Yesus telah menyelamatkan aku. Udah pun aku Itulah kasih karunia, itulah yang kita butuh. Karena nggak mampu, butuh kasih karunia. Aku nanti terjatuh lagi nih, terjatuh sedikit. Kasih karunia Yesus lah nanti yang menentukan aku selamat. Nggak lagi motong kurban, gitu loh. Nggak perlu lagi motong kurban karena aku udah ditebus. Udah Bukan ditebus itu dengan pertanyaannya darahnya Bu, bukan itu. suci tadi. Bukan itu Bu. Jadi masalah ini ya, hari Sabat, hari Sabtu, hari Minggu begitu. Kenapa ada 2 hari ini Kristen berbeda? Kenapa Bu?
Ya, kalau hukum Tuhan kan dikatakan hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya udah, lakukan. No comment. Menurut Bu Darni, Sabat itu Sabtu apa Minggu? Sabtu lah hari ketujuh. Hari pertama itu Minggu, Ahad. Bahasa Arabnya Ahad, hari pertama. Dan seterusnya hari ketujuh, hari Sabtu, hari Sabat day. Hari peristirahatan. Terus kalau orang pergi gereja hari Minggu bukan hari Sabtu bagaimana? Ya itu nantilah. Dan nyahlah kau dari hadapanku, hai semua pembuat kejahatan. Katanya siap. Berlaku lagi Matius masuk 1, 2, neraka. 3. Murid-murid aja beribadah di hari Minggu kok. Murid-murid aja beribadah hari Minggu. Pasti yang hari Minggu masuk Di neraka. kitab para rasul itu kan mereka selalu beribadah hari Minggu. Jangan dicampur Ada hari Minggu, hari Setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah sinagog membaca Taurat dan Injil. Nggak ada dibilang setiap hari Jumat, setiap hari Minggu Yesus membaca kitab Taurat dan Injil. Nggak ada dibilangnya itu. Tetapi hari Sabat, hari Sabtu Yesus membacakan Taurat dan Injil. Hidup Hari Bu Minggu Darni. berarti masuk neraka dong. Merdeka, Bu Darni. Hidup merdeka. Kapan Firman Tuhan harus dijabarkan dengan Bang Col, kebenaran. jangan campur dulu, biarin Itu. Bu Darni, Bu Darni, Bu Darni. Bu, Oh, minum dulu, Bu, minum dulu. nggak haus lagi, udah haus. Yang kedua ya Bu ya. Yang kedua ya Bu ya. Udah. Stop sahabat ya. Kedua, ke pertama dulu tadi nih. 10 berita Tuhan ya Bu ya. Yuk. Jangan ada padamu tadi loh sembahan-sembahan lain begitu. Berhala lain gitu. Iya. Selain Enggak. Tuhan yang di surga. Enggak dulu, Bu. Di situ kan kalau Indonesianya LAI itu jangan ada padamu Allah lain. Kalau di sana artinya ilah-ilah lain. Artinya Iya. sembahan-sembahan lain. Artinya di sana itu sembahlah Tuhan yang satu saja kan gitu. Jangan Iya. membuat Tuhan baru. Gitu ya. Tapi kenapa Paulus di Roma 14:9 membuat Tuhan baru? Bukan Tuhan baru, karena itu adalah yang awal dan yang akhir. Coba Dia yang turun ke bumi ini. coba dulu buka Roma 14:9. Ada nggak teman-teman bisa bacain di situ? Paulus Iya. Tuhan baru loh. Atau Iya. bisa 2:36. Kenapa Yang itu mana bisa? kita atau kisah? Kan sama Bu, Roma 14:9 hampir sama dengan kisah 2:36. Iya. Udah pernah itu kita baca. 14:9. Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Masalahnya, Jadi setelah Yesus mati, Yesus menjadi Tuhan kata Paulus. iya, ya karena melalui penebusan itu, Begini Bu, waktu Yesus mati siapa yang Tuhan? waktu Yesus mati, ya Elohim surga yang Nah, oke. Waktu Yesus mati Elohim yang Tuhan. Waktu Yesus hidup siapa yang Tuhan? Elohim juga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tahu Bang Sidik siapa Elohim itu? Siapa Yesus itu? Roh Jadi- kalian dan firman-Nya yang menjadi manusia turun ke bumi. Siapa yang mau Itu masuk dia. kasih Bu Arni nih? Pak Ardi apa Bang Coy ini? Ini topik bagus nih, silakan. Jadi sebenarnya Tuhannya Bu Darni ada 2 nih. Lanjut. Ya, Bu Darni, boleh nanya nggak Bu Darni? bisa kali. Kapan malam Bu Darni? Jangan begitulah Pak. Jangan pertanyaan begitu ah. Jangan. Apa katanya? Topik enggak. Topik yang tadi aja Pak diterusin. Nah, gini, Enggak boleh gitu lah. tentang ketuhanannya tadi ya. Yang tadi itu loh. Bu Darni percaya satu Tuhan apa satu kesatuan Tuhan? Atau gimana? Percaya satu Tuhan, tetapi dia berada di antara Trinitas itu tadi. Trinitas itu tadi ya. Menurut pemahaman dari Bu Darni, kalimat Esa itu apa? Kalimat Isa, Esa. Isa Al-Masih ya. Bukan. Apanya? Tuhan Allah Esa itu. Esa. Ya, Esa. Esa itu kan tunggal. Tunggal Satu. itu apa? Tunggal itu apa? Satu.
Satu. Satu atau satu kesatuan? Satu. Berarti kalau tunggal atau satu, bahasa sebenarnya Esa itu yang lebih tepat itu tunggal, artinya nggak ada yang lain lagi, kan begitu ya. Iya. Nah, jadi kalau Tritunggal berarti bukan Esa dong. Iya. Tritunggal itu gini loh. Allah itu Allah Bapa di surga, Allah Anak itu Yesus. Roh Kudus itulah Roh Kudus yang menyertai manusia di semua makhluk. Itu maksudnya. Berarti Kalau nggak ada Esa. Roh Kudus, Berarti rohnya bukan Allah Esa itu, dong. dia bukan. Tetap Esa. Kalau dia sudah kembali ke surga, kembali ke tahtanya, itulah dia yang disembah itu. Bukan manusianya yang disembah. Yang Terus manusia di bumi ini kan utusan, masih rohnya Allah itu, kalamnya Allah itu, firmannya Allah itu yang menjadi daging, yang menjadi manusia itu, yang diutus turun ke bumi. Bukan Allah itu yang datang ke bumi. Kalau Allah itu turun ke bumi, hancurlah bumi ini. Kan gitu. Karena saking mulianya Allah itu nggak kan bisa bertemu dengan siapa? Dengan manusia. Maka diutuslah rohnya, kalamnya. Itulah Yesus turun ke bumi yang menjadi daging tadi. Gitu loh. Tapi berarti Bapak tadi yang mengutus Yesus atau yang mengutus Yesus itu kata-kata Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri? Firman Allah yang turun Ya, ke bumi. firman ini kan kata-kata kan, kalimat. Iya. Betul. Yang jadi kalimatnya atau roh Allahnya atau Allahnya itu sendiri. Rohnya juga, kalimatnya juga turun ke bumi, itulah Yesus. Tapi di situ kan diutus. Iya, diutuslah. Berarti kalau diutus ada yang mengutus, ada Ibaratnya yang diutus. disuruh. Ibaratnya gimana aku bilangnya? Allah itu kan ada rohnya, kalamnya. Karena saking cintanya kepada manusia untuk menebus manusia dari dosa, karena manusia ini sudah hancur lebur, sudah mempunyai dosa besar, sudah tidak suci lagi, tidak layak untuk bertemu dengan Allah. Jadi diutuslah roh kalamnya, firmannya itulah Yesus yang menjadi manusia itu turun ke bumi untuk menebus manusia dari dosa, agar bisa diperdamaikan manusia itu dengan Allah sendiri. Jadi nanti kelak kita nggak lagi setiap tahun motong korban, setiap kita ada melakukan kesalahan sedikit, nggak lagi potong korban, potong merpati, nggak lagi. Enggak, makanya nanti melalui kasih karunia Yesuslah kelak menyelamatkan aku. Gitu dia loh. Gitu di iman kami. Jadi sebenarnya yang menjadi Yesus ini kata-kata Yesus atau kata-kata Allah atau Allah itu sendiri yang rohnya tadi. Ini sang Bapak roh kan? Rohnya Allah itu, kalamnya Allah itu, firmannya Allah itu yang diutus turun ke bumi. Gitu dia. Berarti bukan Allahnya sendiri kan, bukan roh Allah itu kan? Allahnya sendiri, Allah itu tetap berada di sana, di kerajaannya. Rohnya yang turun, namanya Allah, kan semua bisa dia lakukan. Tetapi kalau manusia jadi Allah, tidak bisa. Kalau manusia jadi Allah kan nggak bisa kan, Pak? Berarti dua sosok berbeda dong. Aduh. Nah, iya, kalau nalar logika saya seperti itu tadi. Kata-kata Allah jadi manusia. Sedangkan keberadaan budarnya Allah itu sendiri kan bentuknya roh. Iya. Lalu sang roh ini punya kalimat atau firman atau kata-kata, diutuslah kata-katanya untuk menjadi manusia. Ya kan? Berarti rohnya masih bukan penjelmaan ya, berarti beda ya. Bukan jelmanya roh itu kan, tapi jelmanya kata-katanya Yesus itu kan. Itu kan maksudnya. Ya, jelmaannya itu roh, kalam, firman. Jadilah Yesus gitu. Roh, kalam, firman. Jadi gimana? Makanya ditulis di dalam hadis itu, di mana aku baca itu, Isa itu sesungguhnya roh, kalam, dan firman Allah katanya. Makanya ada ayatnya di dalam Ibrani 1 ayat 2, Yesus itu adalah wujud dari Allah. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah katanya. Ada ayatnya Ibrani 1 ayat 2. Iya, bukan yang jangan bawa Al-Quran dulu. Kalam Allah itu salah maksud dari ibu.
Memang itu kalau Allah itu maksudnya kun jadilah, kan begitu kalau di Al-Quran. Nggak, versinya beda dong dengan pemahaman ibu. Kalimat kun itu jadilah, maka jadilah dia. Perumpamaan seperti penciptaan Nabi Adam, sama sebetulnya. Jadi itu Bapak. Berarti beda dong dengan pemahaman di Al-Quran, beda. Kalau ibu ini entah kata-katanya jadi manusia atau Tuhannya yang jadi manusia, penjelmaan manusia. Janganlah dulu kita narik ke Quran ya. Kamilah dulu di Alkitab kami. Itulah siapa Yesus itu. Jadi Yesus itu datangnya dari roh, kalem, dan firman Allah itu. Diutusnya lah roh kalemnya itu turun ke bumi yang bernama Yesus melalui perawan Maria. Gak ada melalui persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Enggak, dia suci. Makanya dibilang Yesus itu suci lahirnya. Memang semua manusia suci, tetapi semua manusia itu kan awalnya juga sudah nenek moyangnya sudah berdosa. Itulah Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, udah ada dosa waris. Maksudnya itu tadi yang manusia tidak suci lagi. Tetapi kalau Yesus itu memang manusia suci, makanya dia diutus untuk menebus manusia ini dari dosa. Gitu.